Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam Motivatras. Jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kesempatan kali ini saya berada di Buperta, bumi perkemahan Cibubur, dan saya masuk. Tuh, sangat lengang, tidak ada aktivitas apapun. Ya, saya senang ya, sengaja datang ke sini. Ya, biasanya rame. Tapi karena masa ini sedang lockdown, sedang PJJ, atau sedang WFH atau PSBB begitu, maka kegiatannya sepi ya, hanya beberapa pengunjung saja. Nah, pemirsa, saya ingin mengajak sedikit diskusi, yaitu terkait tentang bagaimana guru memilih metode pembelajaran, ya, guru memilih metode pembelajaran. Nah, kalau ada pertanyaan gitu ya, metode apa yang paling bagus dipakai oleh guru pada saat mengajar begitu ya? Metode apakah yang paling baik dipakai untuk mengajar begitu ya? Maka bisa kita jawab adalah tidak satu metode pun yang dikatakan paling baik. Artinya bahwa semua metode itu baik. Baik menurut keperluannya, baik menurut karakteristik kompetensi dasar yang dipilih. Tetapi dari sisi seorang guru, maka memilih metode juga tidak boleh sembarangan ya. Memilih metode tidak boleh sembarangan, harus dilakukan dengan perhitungan yang matang. Pertimbangannya adalah bahwa kita harus ingat, berawal dari gaya belajar murid-murid kita, gaya belajar itu yang baku itu ada 3, yaitu gaya belajar audio, kemudian gaya belajar visual, dan berikutnya adalah gaya belajar kinestetik. Nah, kalau dipilah-pilah lagi, orang yang gaya belajarnya audio, dia lebih senang mendengarkan sesuatu, dia belajarnya menggunakan simbol suara. Jadi anak-anak atau kita itu belajar biasanya mendengarkan musik begitu ya, mendengarkan musik, kemudian sambil nonton televisi, pokoknya ada sesuatu yang didengar gitu ya, itu namanya gaya belajar audio. Nah, perwakilan dari metode audio ini salah satunya adalah ceramah, salah satunya ada presentasi, ada suara-suara dari orang lain yang digunakan sebagai media untuk belajar. Jadi ceramah, mendengarkan audio, mendengarkan radio, televisi, rekaman, dan lain-lain itu bagian dari memberikan penghargaan kepada anak yang gaya belajarnya itu adalah audio. Kemudian yang kedua gaya belajar visual. Jadi visual itu ada yang dilihat ya. Gaya belajar visual itu ada sesuatu yang dilihat oleh anak, maka diwakili selalu ada gambar, ya, ada film, ada benda yang dilihat, ya. Kemudian ada coretan-coretan, ada mind mapping, kemudian ada peta pikiran, ada apa salah, ada gambar, ada denah, macam-macam lah. Yang penting ada yang dilihat. Nah, kalau ada sesuatu yang dilihat apalagi menarik, maka murid-murid biasanya akan senang, akan berpartisipasi, dan tingkat aktivitasnya cukup tinggi. Nah, oleh sebab itu maka perlu guru mendesain, menurunkan gaya belajar visual menjadi sebuah metode. Metode apa yang mewakili visual? Misalnya peragaan, ya, misalnya peragaan. Kemudian misalnya kalau menggunakan mata itu pengamatan, field trip. Field trip itu berkunjung ke lapangan, mengamati sesuatu, membuat laporan. Nah, itu bagus nih pemirsa. Jadi guru harus pintar menerjemahkan beberapa metode itu. Kemudian yang terakhir adalah metode yang mewakili gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu identik dengan bergerak. Kinestetik itu identik dengan bergerak. Kemudian anak melakukan sesuatu, tangannya aktif, kakinya aktif, otaknya aktif. dan dia diberikan keluasan untuk bergerak dari tempat duduknya.
dia bergerak dari tempat duduknya, sehingga anak-anak leluasa walaupun dia bergerak, tapi dia diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas. Nah, biasanya anak-anak suka tuh, biasanya suka. Ya, biasanya anak suka kalau diberikan ini. Yang paling penting adalah bagaimana guru bisa menjaga bahwa metode itu menjamin ketercapaian target yang akan dicapai begitu ya. Nah, sahabat Motivatras, ada juga guru yang terkadang memilih metodenya itu tidak menggunakan desain gaya belajar ini, sehingga mereka guru menentukan sendiri metodenya tanpa melihat, tanpa memetakan terlebih dahulu murid-muridnya. Jadi yang perlu dilakukan adalah bahwa sebelum memilih metode itu tentu saja bahwa metode itu dianggap sebagai menu, metode itu dianggap sebagai santapan anak. Maka guru tidak boleh memilih sendiri, guru tidak boleh menentukan sendiri, tapi guru memilih demi anak. Jadi metode yang dituliskan di dalam RPP atau yang akan dipakai selama pembelajaran adalah benar-benar metode yang memang dibutuhkan oleh murid, bukan untuk kebutuhan guru. Guru hanya menyesuaikan saja, guru hanya memilih saja metode mana yang pas nih dari sekian banyak metode ini. Yang jelas adalah kalau memang kelasnya itu setelah dipetakan anaknya ada yang kelompok yang audio, ada yang visual, dan ada juga yang kinestetik, maka tiga-tiganya harus dipakai, ya minimal 3. Maka kepala sekolah boleh mempertanyakan kepada gurunya apabila ada guru yang membuat RPP metodenya hanya 1 metodenya hanya 2 begitu ya, itu ditanyakan ya, apakah benar murid di kelas ibu bapak memang 2 kelompok gaya belajar gitu. Kalau memang hanya 2 kelompok gaya belajar ya nggak apa-apa 2 metode, tapi kalau 3 ya minimal 3. Itulah alasan mengapa metode pembelajaran dalam RPP itu minimal 3 ya, mewakili masing-masing gaya belajar tadi. Saya kira demikian, sehingga kalau ini dilakukan dengan baik ya, dilakukan dengan baik, kemudian dilakukan pula bahwa kebutuhan murid itu memang seperti itu. Kemudian juga setelah dipetakan memang kondisi di mana di kelasnya memang kenyataannya seperti itu, maka harus dilakukan. Nah, sahabat Motivatras, yang terakhir tentang metode itu, banyak metode yang mewakili audio, banyak metode yang diturunkan dari visual, dan banyak metode yang diturunkan dari gaya belajar kinestetik. Maka lakukan itu terus-menerus sehingga anak merasa bahwa dia diberikan penghargaan ya. Kalau murid sudah diberikan penghargaan, terutama dalam pemilihan metode, saya kira murid akan senang, partisipasinya akan bagus, targetnya akan tercapai, guru senang dan murid pun senang. Demikian resep menarik dari saya tentang bagaimana memilih metode yang akan dipakai dalam pembelajaran. Semoga sukses, salam Motivatras. Dari Bumi Perkemahan Cibubur, Gunanto untuk channel Gunanto Motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.